Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom Beloved Kids, selamat datang di Beloved Kids Online Service 21 Februari 2021. Apa kabarnya nih adik-adik? Pastinya luar biasa, fantastis, yes. Nah sebelum mulai, seperti biasa kakak mau ngumumin adik-adik yang mendapatkan nilai 3 terbaik untuk minggu ini. Ini dia. Selamat adik-adik. Sekarang sebelum mulai kita akan berdoa dulu ya. Sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh berkumpul, kami masih sehat, kami masih diberikan kepintaran. Itu semua karena kebaikan-Mu. Sekarang kami mau ibadah. Tuhan Yesus berkati hati dan pikiran kami, biar setiap apapun yang kami nyanyikan, apapun yang kami dengarkan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Yuk adik-adik, kita siap memuji Tuhan. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Beloved Kids, yeay! Kita boleh semangat memuji Tuhan Yesus ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Sama-sama katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sama-sama katakan, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik boleh lebih semangat lagi memuji Tuhan Yesus. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Adik-adik boleh tunjukkan kirinya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau
mau belajar kasih itu yang kayak gimana sih? Kasih itu sabar, tidak boleh marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak boleh marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak boleh marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. Seperti kasih Yesus. Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik boleh siapkan hati adik-adik, boleh bawa sikap hati yang baik untuk kita menyembah Tuhan Yesus. Namun sebelumnya, kita boleh satukan hati kita sama-sama, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah untuk setiap kami boleh menyembah, kami memuji Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kasih yang baru, memberikan hati yang baru untuk setiap adik-adik boleh menyembah, boleh memuji Tuhan Yesus. Satu hal yang kami percaya Tuhan Yesus, saat kami memuji, saat kami menyembah Tuhan Yesus, apapun setiap permasalahan adik-adik, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup mengubahkan setiap hati kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus, membawa pujian, membawa pengagungan kami. Sebab hanya Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan, sebab hanya Tuhan Yesus yang layak kami muliakan. Segala puji, segala syukur, segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita datang di hadapan Tuhan Yesus. Adik-adik boleh angkat tangan adik-adik. Kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sama-sama lebih sungguh lagi adik-adik katakan. Takkan ada lagi kasih yang seperti ini, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, menjadi baru. Selain kasih-Mu Yesus, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya.
sungguh kasih Tuhan Yesus tiada duanya buat setiap kami Tuhan. Mari lebih sungguh lagi adik-adik dengan sikap hati yang menyembah datang sama Tuhan Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih yang seperti Tuhan Yesus dalam setiap hidup kami. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, menjadi baru selain kasih-Mu. Panggil namanya Yesus. Adik-adik boleh angkat kedua tangan, adik-adik katakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Kau ku kagumi Tuhan Yesus, Kau ku kagumi, oh dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Dan sampai kini ku akui. Sekali lagi bersama-sama adik-adik, Kau ku kagumi Tuhan Yesus dalam setiap hidup kami. Kau, oh ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini Tuhan, kami akui, ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh, mari bersama-sama adik-adik boleh angkat kedua tangan adik-adik. Boleh mulai sembah Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami kagumi Engkau Yesus. Haleluya, Engkau baik. Mari jamah setiap hati adik-adik Tuhan Yesus. Kami kagumi Engkau Tuhan Yesus. Kami datang, kami memuji Engkau Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah setiap hati adik-adik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan setiap hati adik-adik. Engkau yang melepaskan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang melepaskan pengampunan-Mu. Sebab Engkau Bapa kami yang baik Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Adik-adik boleh angkat kedua tangan adik-adik sekali lagi. Dengan sikap yang menyembah. Lebih lagi adik-adik datang sama Tuhan Yesus. Bersyukur. Sebab Dia Bapa yang baik. Kasih-Nya tiada duanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Panggil Dia Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu pada setiap kami Tuhan. Padaku semakin nyata ku rasakan. Oh Kaulah Bapa, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Kami bersyukur Tuhan. Ku selalu kepadamu Tuhan Yesus, sebab Engkau Bapa kami yang baik. Bapa, sama-sama adik-adik kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Lebih lagi Bapakku, Bapakku yang baik. Oh, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh Bapa, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Ku selalu kepadamu Bapa. Oh ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sekali lagi adik-adik boleh katakan. Ku bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Adik-adik boleh kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kami percaya melawat setiap adik-adik. Kami percaya Tuhan, dimanapun setiap adik-adik berada, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan sempurna atas setiap adik-adik. Kami telah memuji, kami telah menyembah Tuhan Yesus. Kini kami menyiapkan hati kami ya Bapa. Kami akan duduk diam, kami akan mendengar firman Tuhan. Kami doa Tuhan Yesus berkati setiap hati adik-adik, agar setiap firman Tuhan yang boleh disampaikan pasti mengajar, pasti mengubahkan setiap hati adik-adik. Kami berikan segala pujian kami Tuhan Yesus, segala sembah kami, segala pengagungan kami hanya bagi Tuhan Yesus yang layak ditinggikan. Setiap adik-adik yang siap dengar firman Tuhan, dengan bangga sama-sama adik-adik katakan amin. Shalom adik-adik. Sekali lagi shalom adik-adik. Apa kabarnya? Apa kabarnya?
luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kalau ditanya apa kabarnya, jawabannya itu ya. Oke, sekali lagi Kak Mario tanya lagi ya. Oke, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, hari ini tema bulanan kita akan membahas firman Tuhan tentang berkat mencari kerajaan sorga. Itu tema bulanannya, berkat mencari kerajaan sorga. Dan subtemanya yang akan kita bahas pada hari ini adalah pengorbanan. Kakak ulang, yang kita bahas apa? Pengorbanan. Yuk langsung kita siapkan Alkitab kita. Kita akan buka ayat firman Tuhan. Ya, kalau udah siap kita buka di Yohanes, kitab Yohanes, pasalnya yang ke-15. Yohanes 15, siapkan ayatnya, ada di ayat yang ke-13. Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13 adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sedang menjelaskan bahwa Tuhan Yesus mau berkorban, mengorbankan nyawanya buat kita. Kenapa Tuhan Yesus mau mengorbankan nyawanya buat kita? Tidak lain jawabannya, karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Kenapa Tuhan Yesus ingin mengorbankan nyawanya buat adik-adik? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Nah, pengorbanan apa sih pengorbanan? Dari kamus Alkitab yang Kak Mario cari, artinya adalah proses, cara, atau perbuatan mengorbankan. Nah, kita cari alasan lain kenapa, beberapa alasan lebih banyak lagi kenapa Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya buat kita. Karena tadi yang pertama kita tahu, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. 2 alasan Kak Mario akan bahas hari ini. 2 alasan kenapa Tuhan Yesus mengorbankan hidupnya buat kita, buat adik-adik. Yang pertama, catat ya, yang pertama, supaya kita tidak hidup di dalam dosa, tetapi di dalam Yesus atau di dalam kebenaran. Kakak ulang ya, supaya kita tidak hidup di dalam dosa, tetapi di dalam Yesus atau di dalam kebenaran. Kita buka lagi ayatnya, Yohanes 15, ayatnya yang keempat dan kelima. Yohanes 15, ayat 4 dan 5. Ayatnya berkata seperti ini. Yuk sama-sama kita baca, 2, 3. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana caranya Tuhan memberi hidupnya kepada kita? Bagaimana caranya supaya kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita? Kita tahu dengan cara menerima pengorbanan Tuhan, yaitu tubuh Tuhan, darah Tuhan. Di dalam Imamat 17 ayat yang ke-11, adik-adik catat aja, Imamat 17 ayat 11, di sana dikatakan di dalam darah ada nyawa. Dalam arti lain, ada kehidupan. Di dalam darah ada kehidupan. Di dalam darah Tuhan ada kehidupan Tuhan. Amin. Jadi bagaimana caranya Tuhan hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Tuhan? Kenapa Tuhan berkorban? Karena di dalam darah ada kehidupan. Jadi Tuhan perlu datang ke dunia, jadi manusia, punya tubuh, punya darah, lalu mengorbankan tubuhnya, darahnya. Karena di dalam darahnya Tuhan
ada kehidupan Tuhan. Waktu Tuhan mengorbankan dirinya dan memberi darahnya buat kita, kita mengingatnya ketika kita perjamuan kudus, waktu kita menyatu dengan tubuh Tuhan, menyatu dengan darah Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Kehidupan Tuhan ada di hidupnya adik-adik. Amin. Yuk, kita lihat Yohanes 6 ayat 56 dan 57 menjelaskan hal ini. Sama-sama kita lihat. Yuk, kita buka firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 56 dan 57. Ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa, ayat 57-nya ya, sama seperti Bapa hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi bagaimana caranya Tuhan kasih hidupnya? Kenapa alasannya Tuhan mengorbankan dirinya? Yang pertama, supaya kita tidak hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam Tuhan Yesus atau di dalam kebenaran. Bagaimana caranya? Dengan cara Tuhan kasih hidupnya Tuhan buat kita. Bagaimana caranya? Dengan cara Dia kasih darahnya, tubuhnya buat kita. Yohanes tadi katakan ayat 56-57, pasal yang ke-6 katakan, ia hidup oleh aku. Jadi adik-adik hidup oleh karena ada Tuhan. Ada kehidupannya Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Nah, karena ada kehidupan Tuhan dalam roh adik-adik, artinya Roh Kudus bisa tinggal. Roh Kudus bisa menuntun kita. Roh Kudus, alasan yang kedua, Kak Mario catat seperti ini, rohnya tinggal di dalam kita. Ketika roh Tuhan di dalam kita, ini janji Tuhan. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Oke, sampai di situ saja. Yohanes 16 ayat 13. Supaya ketika roh Tuhan tinggal di hidup kita, nanti roh Tuhan tuh tuntun kita. Misalnya waktu mau ngerjain tugas atau ujian, besoknya mau ujian, kalau kita perjamuan kudus, roh Tuhan tinggal dalam kita. Waktu roh Tuhan tinggal dalam kita, maka roh Tuhan ingatkan, ayo belajar, ayo belajar. Nanti begitu ujian, kita diingatkan apa yang kita pelajari. Roh Kudus akan menuntun kita. Waktu kita pengen nyontek gitu, nanti Roh Kudus akan ingatkan kita, tuntun kita, jangan nyontek. Coba ingat-ingat apa yang dipelajari. Jawab pakai jawaban yang sudah kita pelajari. Roh Kudus tuntun kita. Jadi alasan kenapa Tuhan korban, yang pertama, supaya kita tinggal dalam Yesus, tinggal di dalam kebenaran. Waktu kita tinggal dalam kebenaran, rohnya dalam kita. Waktu rohnya dalam kita, kenapa biar rohnya dalam kita? Menuntun kita. Tadi kan Yohanes 16 ayat 13, menuntun kita. Waktu kita dituntun Roh Kudus, kita jadi pelaku firman. Sehingga kita melakukan firman karena Tuhan tuntun kita. Ini akan menjadi lebih mudah buat adik-adik. Kalau adik-adik menyadari hal ini, maka pengorbanan Tuhan di atas kayu salib tidak menjadi sia-sia. Karena roh Tuhan menuntun kita untuk kita tidak melakukan yang jahat, tapi melakukan yang baik. Darah Yesus juga menjadi jaminan bahwa dosa kita diampuni. Karena dosa kita diampuni, rohnya ada dalam kita. Kesimpulannya, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib menjadi kekuatan untuk adik-adik bisa menjadi pelaku firman. Mengapa? Karena hidupnya Tuhan sekarang ada di hidupnya adik-adik, ada di hidupnya kita. Sehingga waktu kita melakukan firman, orang di sekitar kita, orang di sekitar adik-adik melihat, wah memang betul di hidupnya dia ada hidupnya Tuhan. Dia hidupnya baik, dia hidupnya berkenan, dia hidupnya nggak melakukan yang jahat, ada hidupnya Tuhan. Dan kita adik-adik melakukannya karena kita sadar Tuhan
hidup di dalam kita waktu kita menerima perjamuan kudus. Puji Tuhan, haleluya. Demikian firman Tuhan, biarlah adik-adik dikuatkan, adik-adik diberkati. Yuk kita tutup dalam doa, satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan firman Tuhan pagi ini, buat kabar janji Tuhan pagi ini buat setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib buat setiap kami tidaklah menjadi sia-sia. Tapi apa yang Tuhan korbankan, Tuhan memberi darah Tuhan, memberi hidup Tuhan supaya ada di hidup kami. Waktu hidup Tuhan ada di hidup kami, otomatis Roh Kudus bisa ada juga di hidup kami. Waktu Roh Kudus ada di hidup kami dituntun Roh sehingga menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Berkati setiap adik-adik di rumah yang mendengarkan firman Tuhan, biar firman ini termaterai, biarlah setiap adik-adik Beloved Kids menjadi pelaku firman Tuhan. Maka sebentar Tuhan, sebagai ucapan syukur, kami akan bawa persembahan kami akan bawa yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkati setiap tangan adik-adik yang memberi, maka dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang adik-adik kerjakan diberkati oleh Tuhan Yesus. Papa mamanya adik-adik diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Adik-adik, siapa yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan tadi? Nah, sekarang saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik dapat mentransfer persembahan adik-adik ke 3 rekening di kanan kakak. Jangan lupa diberikan notes persembahan Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Selamat memberi! Saatnya kreativitas.
Sebelumnya kakak mau tanya nih, kira-kira siapa adik-adik yang masih rajin baca Alkitab setiap hari? Coba angkat tangannya. Hebat! Nah, sekarang kakak bakal kasih pertanyaan dan kakak yakin adik-adik yang udah rajin baca Alkitab setiap hari pasti tahu jawabannya. Ini dia. Sudah tahu kan jawabannya? Jangan lupa dijawab, ditulis di dalam kertas atau dibuat dalam bentuk video, diupload ke Instagram feed, dan jangan lupa di-tag ke @beloved.kids. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu 7 pasal yang adik-adik harus baca di minggu ini. Ini dia. Selamat membaca adik-adik. Hai adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Seperti minggu sebelumnya, ayat hafalan terbagi sesuai kelas. Untuk kelas primary 1, 2, 3, primary 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab Roma pasal 5 ayat 8. Bunyinya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab Mazmur pasal 86 ayat 5. Bunyinya, sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Masih ada lagi, bagi adik-adik yang belum bersekolah tetapi sudah bisa berbicara, adik-adik bisa dibantu oleh papa atau mama untuk mengikuti kata-kata dari papa sama mama. Dan adik-adik memperkatakan firman dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 5a. Bunyinya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dan kalau adik-adik sudah bisa menghafal, juga memperkatakan firman, adik-adik bisa membuat video, lalu upload di Instastory, kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo semangat ya untuk menghafal, untuk memperkatakan firman, karena ada poin yang adik-adik bisa kumpulkan dan raih sehingga adik-adik bisa menjadi yang terbaik. Selamat menghafal, selamat memperkatakan firman. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah Beloved Kids Online pada pagi hari ini, mari kita satu hati berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat ibadah Beloved Kids Online pada pagi hari ini. Kami rasakan hadirat Tuhan, kami rasakan kuasa Tuhan, kami mengucap syukur kami sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat semua adik-adik yang ikut dalam ibadah Beloved Kids Online pagi hari ini, mereka semua diberkati Tuhan. Sekolah mereka diberkati Tuhan. Papa mama mereka diberkati Tuhan. Keluarga mereka, adik-adik dan kakak-kakak mereka, seisi rumah mereka dalam berkat Tuhan. Maka hamba berdoa, kami juga sehati berdoa, berkati bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sayangi bangsa kami. Dari ujung Sabang sampai Merauke, Tuhan lawat bangsa kami. Lebih banyak lagi orang Indonesia mengenal Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka kami berdoa, berkati pimpinan-pimpinan bangsa kami. Kami menyerahkan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, staf jajaran sampai yang paling rendah. Ada berkat Tuhan, ada roh takut akan Tuhan. Berkati bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Terus Tuhan pakai gereja Tiberias. Kami berdoa buat gereja Tiberias terus menjadi alat kerajaan-Mu di bangsa ini, bahkan berdampak sampai ke bangsa-bangsa lain. Kami berdoa Tuhan Yesus berkati Opa Pariaji, berkati Oma Darniati Pariaji, terus sehat, panjang umur, ekstra kuasa, double berkat, pewahyuan, hikmat,
pengurapan yang terus bertambah-tambah dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pimpinan-pimpinan gereja, Pak Aristo Pariaji, Pak Argo Pariaji, dalam berkat Tuhan, dalam urapan Tuhan, kuasa Tuhan yang sempurna. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga leader Beloved Kids, Kak Jeffrey Adolfwane, dalam berkat Tuhan, bersama istri dan anak-anak dalam berkat Tuhan. Kami berdoa guru-guru sekolah minggu, semua yang melayani sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Akhirnya adik-adik, arahkan hatimu kepada Tuhan, pandang wajah Tuhan Yesus, dan terimalah berkat dari kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah papa mamamu, diberkatilah kakak adikmu, diberkatilah seisi rumahmu. Maka apapun yang kau kerjakan diberkati Tuhan, berhasil. Kemana engkau pergi melangkah, hidupmu dikelilingi kebaikan Tuhan. Lewat hidupmu banyak orang akan kenal Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Lewat hidupmu Tuhan akan berkati orang-orang di sekitarmu. Terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari pagi ini sampai kita kumpul di kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Beloved Kids, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik sudah beribadah dengan antusias untuk hari ini. Jangan lupa minggu depan kita masih beribadah online di YouTube channel Beloved Kids Tiberias jam 9 pagi. Nah, jangan lupa nih pasang loncengnya, like, komen, subscribe, dan share YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @beloved.kids. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Beloved Kids, yeay!